sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih sehat dan semangat ya? Pastinya dong. Dan hari ini bersama Kak Rindi kita bakal seru-seruan lagi. Dan aku mau ngingetin kamu nih bahwa untuk memastikan kamu dihitung. Jadi kira-kira kamu udah dihitung belum ya? Nah, ngomong-ngomong tentang hitung-menghitung, hari ini kita akan menghitung apa sih? Tenang aja sobat belajar semua yang ada di rumah. Kita hari ini nggak akan menghitung tentang hal-hal yang sulit kok. Tapi aku mau memastikan aja bahwa kamu telah dihitung menjadi penduduk Indonesia. Nah, BTW, di sini di antara sobat belajar semua yang ada di rumah nih, pernah nggak sih kalian melihat ada penduduk sensus yang datang ke rumah dan kemudian bertanya-tanya ke kalian ataupun ke anggota keluarga kalian, ayah, ibu, atau kakak kalian mengenai data-data kependudukan. Misalkan seperti, di rumah ini ada siapa aja pak? Tinggalnya siapa aja bu? Umurnya berapa ibu bapak? Atau mengenai biasanya langsung diminta dan disinkronisasi dengan data-data di kartu keluarga. Nah, kalau pernah berarti kalian beruntung karena kalian telah disensus atau dihitung menjadi warga Indonesia. Dan ternyata si Indonesia itu sendiri telah menjalankan sensus itu dari tahun 1961 yang meliputi titik-titik ini nih yang telah dihitung. Wow, sudah lama juga ya Indonesia melakukan sensus. Dan tujuan sensus ini apa sih? Tentunya salah satunya adalah untuk menghimpun data nih sobat belajar. Data-data mengenai masyarakat Indonesia yang kemudian digunakan sebagai salah satu jalan untuk peningkatan data-data dan juga pengaruh kepada kebijakan dan pembangunan wilayah. Wow, banyak banget ya ternyata. Kira-kira apa aja sih yang ada di sensus penduduk dan gunanya apa aja untuk pembangunan Indonesia itu sendiri? Karena dengan adanya sensus, dengan adanya penilaian jumlah dan dengan mengetahui data-data kependudukan, ini menjadi hal yang paling seru. Jadi untuk ini pastikan untuk kamu dihitung. Jangan lupa ya. Dan ini karena penting sekali, kalau kamu nggak dihitung jadi warga negara, wow, status kamu kira-kira di negara ini apa ya? Dan ngomong-ngomong mengenai status, hari ini kita akan seru-seruan bareng mengenai materi ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah. Kamu kira-kira udah dihitung belum? Coba deh pastiin lagi ke mama papa di rumah. Karena 2020 kemarin juga telah dilaksanakan sensus. Jadi coba tanyain ya ke ayah bunda di rumah, mah kira-kira rumah kita udah kedatangan penduduk sensus belum ya? Dan kira-kira kita udah dihitung ya? Belum ya? Karena ini akan berkaitan sekali dengan pelajaran hari ini, yaitu mengenai bagaimana cara memperoleh data-data kependudukan materi geografi kelas 11. Dan ini dia beberapa datanya. Pertama adalah kita akan berbicara mengenai berbagai macam data kependudukan, yang mana data kependudukan ini dapat mempermudah penyusunan kebijakan terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Data kependudukan bisa berupa apa aja sih? Banyak sekali yang dapat dilakukan secara pribadi maupun seperti sensus penduduk yang aku sebutkan tadi. Secara pribadi misalkan, coba deh tanya ayah bunda, kalian punya akta kelahiran nggak? Pasti punya ya, karena biasanya digunakan nih untuk berbagai macam hal. Kemudian juga udah punya KTP belum nih? Nah, kalau yang usianya udah 17 tahun, wajib ya untuk punya KTP dan juga seperti kartu keluarga dan juga kartu perpindahan kalau misalkan ada dan sebagainya. Dan salah satu badan di Indonesia yang membicarakan atau yang menghitung mengenai jumlah penduduk, yaitu adalah Badan Pusat Statistik atau Bappenas. Nah, yang sekarang menjadi Kementerian Bappenas. Nah, dia merupakan salah satu yang menghimpun data, di mana sumber data adalah
secara pengertiannya, secara harfiah ini adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh badan-badan resmi atau kelompok dan perorangan. Biasanya ada Bappenas, kemudian di Indonesia juga ada Kemendagri dan lain-lain. Namun biasanya untuk melakukan sebuah sensus ini menggunakan informasi atau merupakan pekerjaan dari Badan Pusat Statistik. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Berbicara mengenai data, ada dua jenis data nih Sobat Belajar, yaitu yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai si data primer ini dulu Sobat Belajar. Ngomong-ngomong mengenai data primer, ini adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara langsung. Jadi ketika ada petugas dari sensus datang ke rumah dan langsung bertanya ke kamu, ke ayah kamu atau ke bunda kamu, ini artinya memperoleh data secara primer. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah memperoleh data secara sekunder, yaitu adalah dengan memperoleh dari berbagai macam literatur atau bacaan seperti pada data-data berupa peta, grafik, ataupun diagram-diagram lainnya yang dapat memberitahu bagaimana sih data-data mengenai kependudukan itu sendiri. Jadi yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa cara yang digunakan oleh Indonesia sendiri untuk memperoleh berbagai macam data kependudukan. Yang pertama adalah menggunakan sensus penduduk yang dari tadi kita bicarakan ini. Yang kedua adalah mengenai registrasi penduduk. Dan yang ketiga adalah mengenai survei penduduk. Oke, baiklah. Yang pertama yang langsung kita bahas adalah mengenai sensus penduduk. Nah, sensus penduduk merupakan sebuah proses untuk menyusun, mengumpulkan atau menghimpun dan juga menyebarluaskan data-data kependudukan. Namun yang disebarluaskan juga nggak semena-mena aja ya, nggak data-data pribadi, tapi biasanya adalah data satu negara. Nah, karena data-data secara pribadi, by name and by address, by nama dan juga by alamat itu tidak dapat diberikan. Ini telah diatur dalam Peraturan Kemendagri nomor 120 tahun 1996. Nah, ini adalah data sensus penduduk yang pada 2020 juga telah dilaksanakan mengenai sensus penduduk, yaitu melalui dua sistem. Yang pertama adalah sensus penduduk online dan yang kedua adalah sistem dengan sensus penduduk wawancara. Nah, kemudian ini adalah kenapa sih perlu diadakannya sensus? Ini ada dasarnya. Yang pertama adalah amanat nomor 16 tahun 1997, yaitu mengenai pelaksanaan sensus penduduk sekurang-kurangnya 1 kali dalam 10 tahun. Yang kedua, kemudian disajikan di sini adalah mengenai data penduduk yang dimiliki pemerintah ini masih sangat beragam dengan jumlah penduduk Indonesia yang mana pada data BPS ini sejumlah 264,2 juta jiwa, sedangkan kalau data Dukcapil dari Kemendagri ini merupakan baru jumlahnya adalah 263,9 juta jiwa. Artinya terdapat tidak adanya sinkronisasi antara jumlah data pada BPS dan juga Kemendagri. Oleh karena itu perlulah diadakannya sensus secara langsung karena tidak seluruh warga negara ini melakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, ini sensus penduduk itu telah diambil berbagai macam berkali-kali. Di antaranya yang pertama itu di tahun 1961, kemudian dilanjutkan yang kedua yaitu di tahun 1971, yang ketiga dilakukan di tahun 1980, selanjutnya 10 tahun kemudian yaitu di tahun 1990, kemudian 10 tahunnya lagi yaitu tahun 2000, dilakukan 10 tahunnya lagi di tahun 2010, dan terakhir dilakukan di tahun 2020. Namun ternyata
sebelum kemerdekaan Indonesia, bangsa Belanda itu sendiri dulunya juga pernah melaksanakan yang namanya sensus, yaitu pada tahun 1920 dan juga 1930. Jadi kalau dihitung-hitung, Indonesia sendiri setelah merdeka itu telah melaksanakan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali sensus, sedangkan sebelum kemerdekaan, bangsa Hindia Belanda telah melaksanakan 2 kali sensus penduduk. Nah, kemudian di sini data-data sensus penduduk itu berupa apa aja sih? Ada 3 macam data yang diambil atau diperoleh dari data sensus. Yang pertama adalah karakteristik demografinya, meliputi apa saja? Meliputi kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan, dan juga riwayat kelahiran dan kematian anak. Kemudian yang kedua adalah ketenaga kerjaan yang meliputi data-data seperti lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan juga status pekerjaannya sebagai apa. Apakah sebagai pegawai negeri atau sebagai pedagang atau sebagai wira swasta atau sebagai pelajar. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya, di mana pada aspek sosial budaya ini dia membicarakan mengenai tingkat pendidikannya, mayoritas masyarakat Indonesia itu lulusan apa? Apakah SMP, SMA, atau S1, S2, atau bahkan S3. Kemudian kondisi tempat tinggalnya seperti apa? Apakah menggunakan perumahan yang permanen atau semi permanen atau bahkan yang non permanen, dan juga kegiatan penduduk lanjut usianya itu seperti apa. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui bersama. Dan kemudian sensus penduduk itu sendiri ini dibagi menjadi 3 nih sahabat belajar. Yang pertama ini berdasarkan jenis sensusnya. Nah, berdasarkan jenis sensusnya nanti ada apa saja. Yang kedua ini berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi kita nih tinggal di mana sahabat belajar. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan cara pengumpulan datanya. Jadi bagaimana sih cara mengumpulkan data-data tersebut? Nah, ini ada di sensus penduduk. Nah, mari kita cek langsung bersama-sama bahwa berdasarkan pada jenis sensusnya, ini yang pertama ada yang kita sebut dengan sensus penduduk. Ini mencakup penduduk seluruh Indonesia. Kemudian ada sensus perumahan yang meliputi lingkungan atau kompleks perumahan. Kemudian ada sensus industri yang meliputi pada wilayah-wilayah industri. Dan yang keempat ada sensus pertanian yang meliputi pada kegiatan pertanian tentunya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga ada sensus yang dibedakan berdasarkan pada tempat tinggalnya. Nah, berdasarkan pada tempat tinggalnya, sensus ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sensus de jure dan yang kedua ada sensus de facto. Nah, kalau sensus de jure ini orangnya langsung datang ke rumah dan mengambil pada data-datanya. Data-data yang kita miliki disinkronisasi seperti data-data pada KTP, pada KK, dan lain-lain. Tapi kalau sensus de facto, kita langsung datang untuk mengetahui yang tinggal di wilayah itu sebenarnya siapa aja dan bagaimana keadaannya. Jadi langsung kita ketahui yang dihitung yang ada di wilayah itu aja. Nah, jadi perbedaannya kalau sensus de jure ini berdasarkan data-data domisili seperti KK dan KTP dan lain-lain. Kalau de facto ini langsung menghitung pada orang yang langsung ditemui di lapangan. Itu datanya seperti apa. Jadi orang yang tinggal di luar lapangan ini tidak dihitung. Nah, kemudian selanjutnya sobat belajar, ini adalah berdasarkan bagaimana sih cara mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan datanya ini juga bermacam-macam. Yang pertama ada metode householder dan yang kedua ada metode canvasser. Bedanya apa? Kalau pada metode si householder ini kita meminta kepala keluarga untuk mengisi sendiri bagaimana sih daftar sensusnya pada keluarganya tersebut. Tapi kalau si metode canvasser ini, petugas sensusnya langsung datang dan mengisi daftar sensus yang perlu diisi. Jadi, kalau si metode householder ini dilakukan secara mandiri, bedanya dengan metode canvasser ini, dia dilakukan dengan cara menjemput bola, yaitu menanyai kepada kepala keluarga mengenai data-data kependudukan. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah, ini dia yang gak kalah penting, yaitu mengenai registrasi penduduk. Nah, pada registrasi penduduk ini didasarkan pada apa sih? Registrasi penduduk didasarkan pada Kepres nomor 52
tahun 1977. Yang mana ini dikatakan bahwa untuk membangun sebuah sistem pencatatan yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia. Jadi adanya kegiatan registrasi penduduk ini udah jelas dan ada aturannya ya Sobat Belajar. Dan pada kegiatan registrasi penduduk ini biasanya kalau di Indonesia ini ada dan dilakukan oleh Disdukcapil Sobat Belajar, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data-data yang kalian punya seperti KTP, akte, KK, kemudian akta kelahiran, akta kematian, surat izin keluar masuk, ini juga biasanya dikeluarkan oleh Disdukcapil yang dilakukan secara mandiri oleh kita. Dan waktunya boleh kapan aja, berbeda dengan sensus ya tadi ya, yang dilakukan sebanyak 5 atau 10 tahun sekali. Kalau registrasi penduduk ini bisa kita lakukan kapan aja pada dinas-dinas tertentu. Nah kemudian pada kegiatan registrasi penduduk yang dilakukan secara langsung ini juga berbeda dengan kegiatan sensus penduduk. Dan kemudian kalau tadi kita berbicara mengenai sensus penduduk, registrasi penduduk, yang ketiga ini ada yang kita sebut dengan istilah survei penduduk. Nah di istilah survei penduduk ini adalah kegiatan untuk datang langsung ke lokasi tapi dengan mengambil beberapa sampel aja yang dapat mewakili sebuah wilayah. Nah, jadi kita nggak perlu datang ke setiap rumah, ke setiap individu, tapi kita cukup mengambil beberapa sampelnya saja. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar, itulah mengenai si survei penduduk. Contohnya kalau terjadi di Indonesia itu surveinya apa aja sih? Ada survei penduduk antar sensus atau yang kita kenal dengan istilah SUPAS. Kemudian yang selanjutnya adalah sensus demografi dan sensus kesehatan Indonesia. Nah, kalau si sensus demografi ini kita membicarakan mengenai jumlah penduduk tentunya. Tapi kita ngambilnya dari berbagai macam aspek kehidupan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan Indonesia. Jadi seberapa sih kurang atau baiknya dari aspek kesehatan yang kita lihat dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah survei angkatan kerja. Seberapa banyak angkatan kerja dan seberapa siapkah mereka. Jadi ini nggak diambil seluruhnya, tapi cukup diambil sampel-sampelnya aja yang dianggap dapat mewakili dari data-data kependudukan itu sendiri. Nah, Sobat Belajar, tadi kita udah membahas banyak sekali mengenai data-data kependudukan dan bagaimana sih cara memperolehnya, yang diantaranya ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada survei, ada registrasi, dan juga ada sensus, yang dimana si sensus ini juga ada yang dilakukan secara mandiri maupun secara canvasser atau petugas datang langsung ke rumah-rumah. Begitu juga dengan registrasi yang dilakukan secara sendiri dan survei yang dilakukan dengan petugas mendatangi kepada responden secara langsung. Nah, di sini Sobat Belajar, setelah kita membahas mengenai berbagai macam cara memperoleh data, sekarang kita bahas ya mengenai soal-soal mengenai data-data kependudukan, yaitu sebagai berikut. Nah, mari perhatikan kepada data-data berikut. Perhatikan sumber data kependudukan berikut ini. 1, ini imigrasi. 2, ini adalah survei. 3, ini statistik. 4, sensus. 5, imigrasi, dan 6, registrasi. Sumber data kependudukan dapat diperoleh melalui cara apa? Apakah A, 1, 2, dan 3? Atau B, 1, 2, dan 4? Atau C, 1, 3, dan 5? Atau yang D, yaitu 2, 4, dan 6? Dan atau malah yang E nih, yaitu 4, 5, dan 6? Baiklah, silahkan dijawab oleh Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Tinggal dihitung saja kira-kira yang mana ya yang merupakan data-data kependudukan. Yang A kah, B, C, D, atau malah yang D? Nah, silahkan di-lock jawabannya. Kalau belum, silahkan sekarang ya, karena aku akan hitung mundur dari 5 sampai 1. Kalau sudah siap, aku hitung mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya? Sudah di-lock jawabannya ya? Dan sekarang mari kita bahas bersama-sama mengenai soal ini. Ada berbagai macam sumber untuk memperoleh data kependudukan. Yang pertama tentunya adalah survei. Yang kedua ini adalah sensus. Dan yang ketiga adalah registrasi.
Nah, berbeda ya Sobat Belajar dengan si imigrasi yang merupakan perpindahan antar negara, dari satu negara dia keluar ke negara lain, ataupun emigrasi yang mana dia kembali lagi ke negaranya. Kalau statistik ini merupakan data-datanya atau cara mengolah data kependudukan. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang D, yaitu adalah 2, 4, dan 6. Nah, ini soal yang gampang ya Sobat Belajar, karena dari tadi kita telah membahas soal atau jawaban mengenai ini. Nah, kemudian yang kedua, ini juga pasti kalian bisa, yaitu mengenai metode sensus yang dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke rumah-rumah, kemudian menyerahkan daftar angka agar penduduk mengisi sendiri. Ini dinamakan dengan metode apa nih Sobat Belajar? Apakah yang A, householder, atau B, canvasser, atau C, yaitu de jure, atau D, de facto, atau yang E nih, survei. Nah, kira-kira menurut Sobat Belajar semua yang ada di rumah, jawabannya yang mana ya? A, B, C, D, atau yang E? Silahkan dijawab karena waktu untuk menjawabnya ini singkat nih. Jadi silahkan di-lock jawabannya dan aku akan hitung mundur. Aku akan hitung mundur dari 5 sampai 1. Sudah siap? Sudah ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Cukup ya untuk menjawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah householder, yaitu dengan agar penduduk dapat mengisi sendiri nih bagaimana sih data-data yang betul. Berbeda dengan si canvasser yang penduduk akan menjawab atau akan membantu mengisikan kepada data-data penduduk. Berbeda juga dengan de jure yang mana penduduk ini akan berdasarkan domisili asli dan de facto menurut penduduk yang ditemui di lokasi tersebut, dan juga berbeda dengan survei. Oke, baik Sobat Belajar. Itu tadi soal mengenai berbagai macam tahapan sensus. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah ini dia. Untuk mendapatkan data kependudukan, dilakukan sensus penduduk. Keuntungan dilaksanakan adanya sensus penduduk adalah apakah yang A, yaitu jumlah penduduk tidak berubah, atau B, keadaan penduduk ini relatif akurat, atau yang C, yaitu komposisi penduduk ini dapat diketahui, atau yang D, yaitu data kependudukan diperoleh secara serentak, atau malah yang E nih, yaitu informasi kependudukan tidak akan ada yang membantah. Nah, menurut Sobat Belajar, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? A kah, B, C, D, atau malah yang E? Nah, ini juga gampang ya. Mana sih yang termasuk keuntungan saat melaksanakan atau adanya kegiatan sensus penduduk? So, silahkan dijawab oleh Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Seperti biasa, aku hitung dari 5 sampai 1 aja untuk membahas soal yang ini. Udah siap? Kalau sudah, aku akan hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya Sobat Belajar. Dan kalau sudah adalah jawabannya, data kependudukan ini dapat diperoleh dengan cara serentak. Dan ini merupakan salah satu keuntungan dari pelaksanaan adanya sensus penduduk. Karena dengan memperoleh data secara serentak, artinya kita dapat memperoleh data dalam suatu waktu dalam jumlah yang banyak. Ini juga merupakan keuntungan untuk mempermudah pengolahan data. Dengan mudahnya pengolahan data, ini juga akan membantu pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Nah, oleh karena itu, yang termasuk salah satu keuntungannya adalah data kependudukan diperoleh secara serentak. Berbeda dengan jumlah penduduk yang tidak berubah, ini tidak mungkin karena penduduk itu terus bertambah. Apalagi kalau dilihat dari laju pertumbuhan penduduk ini yang terus bertambah, artinya jumlah penduduk juga akan terus berubah. Kemudian, keadaan penduduk relatif akurat. Ini juga tidak bisa dipastikan ya Sobat Belajar, karena penduduk ini bersifat dinamis dan mereka terus berpindah-pindah. Sehingga kita tidak dapat memastikan bahwa data penduduk tersebut adalah relatif akurat seperti itu. Kemudian yang ketiga, komposisi penduduk dapat diketahui. Nah, ini juga merupakan
salah satu manfaat tetapi bukan keuntungan. Dan yang kelima yaitu mengenai informasi kependudukan tidak ada yang membantah. Ini juga kurang tepat ya sobat belajar, karena data yang ada di BPS dan juga dari Disdukti Capil Kemendagri ini berbeda, sehingga ini digunakan sebagai salah satu cara penyelarasan data. Oke, baiklah, selanjutnya sobat belajar. Ini adalah salah satu soal yang menarik juga, masih mengenai sensus, yaitu sebagai berikut. Budi sedang ikut kakaknya di Jakarta pada waktu dilaksanakannya sensus tahun 2010 yang lalu. Padahal Budi bukan penduduk di tempat kakaknya tinggal, tetapi Budi tetap didata sebagai penduduk di Jakarta. Berdasarkan kasus di atas, sensus tersebut memakai dengan metode apa ya kira-kira? Apakah yang A, canvasser, atau yang B, yaitu de jure, atau yang C, yaitu householder, atau yang D, yaitu de facto, atau malah yang E, yaitu wawancara? Jadi silahkan sobat belajar semua menjawab pertanyaan yang ini karena gampang banget dan aku yakin pasti kalian bisa. Yaitu dengan mendata penduduk di suatu tempat yang bukan wilayahnya dan ditemui secara langsung. Nah, kira-kira di mana itu dan sistem apakah itu? Silahkan dijawab. Aku akan hitung dalam hitungan 5 sampai 1. Sudah siap? Sudah ya? Dan ini dia jawabannya. Akan aku hitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah? Kalau sudah, jawaban yang tepat adalah de facto, yaitu faktanya di lapangan. Dia karena si Budi ini ada di rumah kakaknya, maka dia dicatat. Berbeda kalau di sini Budi yang ada di rumah kakaknya, dia tetap disensus di wilayahnya dia berasal. Nah, kalau seperti itu artinya dia menggunakan sistem yang de jure. Dengan canvasser juga berbeda ya sobat belajar. Kalau canvasser ini adalah penduduk datang dan langsung mendata dengan membantu penulisan. Begitu juga dengan householder yang mana ini dibantu oleh kepala keluarga untuk mengisi sendiri data-data kependudukannya. Kalau wawancara juga berbeda, ini merupakan salah satu jenis data atau memperoleh data secara primer, yaitu melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden. Nah, ingat ya sobat belajar bahwa ada dua jenis data. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder, yang keduanya digunakan untuk saling melengkapi. Nah, kedua data perbedaan walaupun saling melengkapi ini untuk memperbaiki pendataan agar semakin jelas, rinci, dan detail. Jadi perlu banget dan kamu jangan sampai lupa dihitung karena kamu termasuk dari bangsa Indonesia. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!